Halo friend, balik lagi ke konten kita Talk P2P. Kita hari ini kembali lagi di sekitaran GBK. Nah, di episode kali ini ada yang menarik banget. Jadi, aku ketemu sama temen lama yang udah sempat merantau ke Medan. Ternyata balik lagi ke Jakarta. Dan anehnya kita ketemunya di GBK. Jadi pas kita lagi ngonten, tadi kita ketemu sama beliau. Kisahnya banyak yang menarik sih. Makanya kenapa kita ajakin untuk jadi narasumber Talk P2P. Jadi pastiin kalian tonton konten ini sampai selesai ya. Kita langsung kenalan aja. Dengan abang siapa nih bang? Gue Agung Mahendra bang. Agung Mahendra. Bang, Kalau udah kenal bang. iya. Dari viewers kita kenal ya kan. Oke. Agung Mahendra. Biasanya kalau aku pribadi manggilnya Mahen ya. Ya. Oke. Bang Mahen, udah sempat merantau ke Medan ya? Sempat bang. Sempat merantau ke Medan. Aslinya dari? Kalau gue aslinya Padang. Oke. Ya. Kemarin ngerantau ke Medan setahun lah. Setahun. Jadi mungkin sedikit penjelasan aja ya guys. Aku kenal Bang Mahen ini waktu di Jakarta. Jadi kita sama-sama kerja di company yang sama pada saat itu. Di 2022 sampai 2024 ya Bang ya? Ya lumayan lah bang, 2022, 2024. 2024, abis itu dia nggak lanjut di pekerjaan itu. Dan dia memilih untuk melanjutkan bisnisnya di Medan. Apa nama bisnis kita di Medan itu Bang? FNB sih bang. FNB. FNB. Coffee shop kalau nggak salah Coffee ya? shop, ya. Coffee shop. Namanya Bang? Angkor Kopi bang. Angkor Kopi. Di daerah mana itu Bang? Daerah Jalan Nanggar Jati. Nanggar Jati berarti Medan Perjuangan ya? Betul banget. Oke. Nah buat kalian yang nonton channelnya mungkin daerah-daerah Perjuangan, Medan Perjuangan, tinggalnya anak-anak Unimed atau apapun, boleh disamperin karena memang aku udah pernah ke tempatnya waktu itu cukup cozy. Jadi untuk nongkrong ataupun ya kalian ngerjain tugas itu tempatnya asik banget. Dan ini bukan promosi, tapi memang tempatnya semenarik itu. Nanti boleh langsung dilihat aja di IG-nya apa namanya Bang? IG-nya nanti Angkor Coffee ID. Oke, Angkor Coffee jadi, ID. orang Medan bisa datang ke situ mau ngerjain tugas, mau meeting, mau ngapain bisa di situ. Oke guys, itu sedikit aja promosinya ya walaupun kita belum kenal. Nah Bang Mahen, udah sempat di Medan setahun? Setahun bang, setahun. Ya? Oke. Gimana Bang? Kenapa memilih balik lagi ke Jakarta? Di mana kita tahu Medan tuh lebih slow living ya, lebih menyenangkan lah. Betul bang. Kalau ditanya kenapa lagi gue balik sini bang, sebenarnya karena bukan tuntutan sih, kayak gue pengen nikah juga sih bang. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan 2 slot income itu nggak cukup, karena kita tahu ya biaya nikah sekarang lumayan gede. Benar. Jadi ya sembari gue dapat income dari sana, gue juga kerja di situ. Kerja di Jakarta kayak gitu bang. Berarti ini abang ke Jakarta pengen nyari side income-nya lah ya? Betul banget, side income-nya. Perempuan yang pengen dinikahi Bang Mahen ini kayaknya luar biasa banget ya. Sampai sebegitunya dia berusahanya. Okay. Luar biasa bang, kalau ditinggalin kan tolol. Oke. Jadi jangan sampai ditinggalin ya. Oke. Nah Bang Mahen, berarti apa yang buat abang berpikir kalau di Jakarta abang bisa dapat side income? Sementara kan di Medan sebenarnya kan juga banyak banget pekerjaan yang bisa kita jadikan side income-nya kita. Betul. Karena gini bang, karena kita udah sama-sama ya bareng-bareng di Jakarta kerja kurang lebih 2 tahun ya bang ya. Kita satu company gitu ya. Kita tahu income kita di sini juga 2 digit. Ya kan, kalau misalkan emang kita lebih effort aja, ya bisa 2 digit kayak gitu. Kayak menurut gua kalau misalkan gua balik lagi ke Jakarta dan gua kerja lagi ngelakuin kerja yang sama kayak gitu, kayak goals gua bakalan maksudnya bisa terrealisasikan lah gitu. Kayak gitu. Berarti memang abang pure balik ke Jakarta karena income yang abang dapat di sini jauh lebih besar daripada yang ada di Medan. Betul. Oke, berarti udah bakalan setting untuk balik ke company sebelumnya atau kira-kira di bidang yang sama tapi company yang berbeda? Kayaknya di bidang yang sama, company yang berbeda bang. Kan lu tahu bang. Gak pura-pura nggak tahu lah. Berarti petualangan baru lah ya di tempat yang baru ya. Oke. Jadi aku jadi bingung mau ngomong apa. Jadi guys, Bang Mahen ini kemarin sempat resign dari company sebelumnya, ya gara-gara memang dia pengen ngejar goals dia dulu di Medan. Setelah coffee shopnya udah sustain, dia balik ke Jakarta, tapi dia pengen suasana yang berbeda nih. Makanya dia pengen di company berikutnya, dia nggak pengen di company sebelumnya untuk cari petualangan yang baru ya Bang Mahen. Betul. Oke, Bang Mahen, aku penasaran. Apa yang buat abang tertarik untuk buka bisnis F&B? Sementara kita tahu F&B itu udah menjamur banget. Mungkin bukan cuma di Jakarta, tapi juga di Medan. Kalau sebenarnya bang, untuk F&B-nya yang ngebuka itu bukan gua. Oke. Ya kan,
karena gue juga pernah share sama lo kan, karena emang gue sharing profit, cuman emang gue buat gue tuh lebih kecil aja tuh persenannya kayak gitu. Jadi ya kemarin tuh gue dapet tawaran sama dari temen gue yang itu buat masukin duit ke situ buat ya segala macam deploy, beli equipment kayak gitu kan, buat upgrade itu kedai kopi kayak gitu. Ya udah gue terima tawaran dia kayak gitu. Oke. Tapi peluang apa ya Bang lihat? Makanya Abang tertarik untuk investasi itu? Karena kalau menurut gue Bang, di F&B itu profitnya tuh hampir 100% ya Bang ya. Oke. Gitu. Dan setelah gue terjun ke situ, ya kan emang bener 100% profitnya kayak gitu. Dan menurut gue sih ini bakalan sustain ke depannya kayak gitu kan. Dan kalau misalkan rezekinya lancar, amin, ya kita bisa buka cabang kayak gitu. Oke, berarti udah ada center nih, tempat-tempat berikutnya yang bakal dibuka ya? Center ada Bang. Nanti bisa Bang tanya lah, karena Bang mau pulang lagi kan. Makanya Mas Sukri. Oke, siap. Nah, Bang Main, aku penasaran nih. Apa yang buat Abang benar-benar tertarik untuk merantau lah ya? Kita tahu ya Bang, di Jakarta itu nyari kerja itu nggak gampang. Turnover di Jakarta itu juga tinggi banget. Betul. Kenapa Abang berpikir kalau Jakarta itu bakalan bisa membawa Abang kembali ke keadaan yang seperti dulu? Betul. Oke Bang. Oke, pertanyaannya agak ini ya, agak. Oke, jadi kalau benar Abang bilang turnover Jakarta itu kan tinggi banget. Iya. Karena gua ngeliat itu, makanya gua ngeliat ada opportunity juga nih buat guanya. Karena ya sebelumnya karena gua udah kerja di Jakarta dan gue tahu di bidang yang kita jalanin dulu, ya gue milih bidang itu, bidang yang sama kayak gitu ya. Kata banyak lah gue sharing sama teman-teman kan, ngapain lo ngambil kerjaan lain, bagus lo mastering aja tuh bidang yang lo pernah gelutin kayak gitu. Akhirnya gue mikir ya juga ya, ngapain gue harus mulai nol lagi ya, kan gue udah ada basic nih, kenapa nggak gue mastering aja nih satu bidang kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya Abang yakin balik ke Jakarta dengan opportunity yang Abang tahu kalau Abang udah master di bidang itu, jadi Abang hanya ngelanjutin lagi aja ya? Iya Bang. Jadi ya tadi kita lumayan lama ya kerja di bidang itu Bang kan. Gue mikirnya kayaknya gue mengambil bidang ini, dan kebetulan di bidang kita juga turnover tinggi juga. Benar. Kayak gitu. Jadi memang di company di bidang kita itu dulu guys, memang turnovernya tinggi banget. Jadi hitungan bulan lu bisa udah nggak kerja di situ lagi. Cuman kalau dibilang company-nya apa ya, itu kalian cari sendiri aja lah. Karena itu nggak hak kita tuh nyepil. Tapi sebenarnya kalau kalian berprestasi, di situ benefitnya bagus banget. Karena itu yang buat Bang Main, makanya mau balik lagi ke bidang yang sama. Karena income-nya itu benar-benar lumayan banget soalnya. Oke. Nah, Bang Main, terakhir nih. Selama di Jakarta, Abang udah merantau cukup lama. Pernah di Jakarta sekian tahun, di Medan juga kemana setahun. Menurut Abang apa sih yang harus kita punya, mentalitas seperti apa yang harus kita punya untuk bisa bersaing di kota orang? Sebenarnya kalau ditanya guanya ya Bang ya? Iya. Guanya. Lo apa sih mentality yang lo punya sehingga lo bisa survive di Jakarta atau bisa lo survive di rantau orang ya gitu. Gue punya mentality yang namanya itu Bang, kerja keras sih Bang. Kerja keras. Karena ketika lo kerja keras, fokus, ya whatever it takes, lo bakalan dapat apa yang lo mau, kayak gitu. Karena kan kalau kita dibilang fokus itu kan forget other commitment until success, ya kan gitu. Jadi ketika lo fokus sama kerjaan lo, fokus sama apa yang lo tuju, nggak usah lo lihat kiri kanan, mungkin lo bakalan dapat apa yang lo mau, kayak gitu sih Bang. Ini dia udah kayak Mario Teguh ya. Fokus guys. Fokus tadi apa Bang? Forget other commitment until success. Ya, jadi ya hanya fokus yang bisa buat kalian sampai ke titik yang kalian mau sebenarnya Bang ya. Oke, berarti sebenarnya mentalitas yang harus kita punya untuk bersaing bukan cuma di Jakarta, mungkin di rantau lah ya Bang bahasanya. Ya mentalitas untuk mau bekerja keras ya Bang. Betul. Bekerja keras, terus punya student mentality juga. Kayak gitu. Nah, jadi ya benar guys. Karena kerja keras dan kemauan kalian untuk selalu belajar, itu yang buat kalian beda sama yang lain. Dan itu juga yang menentukan kalian ada di mana nanti kalian sebenarnya. Bagus banget Bang sharing dari lu
walaupun udah setahun lebih kita nggak ketemu ya, tapi ini orang masih cukup punya apa ya, menurut gua dia tuh punya pola pikir yang memang fokus sama tujuannya sendiri. Jadi kayak ya mungkin gua sedikit sharing aja sama teman-teman bagaimana dia memutuskan untuk keluar dari company sebelumnya untuk fokus membangun bisnis F&B-nya. Ketika F&B-nya udah bisa jalan sendiri, dia balik ke Jakarta untuk ngejar mimpinya yang lain. Jadi mungkin banyak hal yang harus bisa kita tiru dari Bang Mahen. Ya harapannya Bang Mahen bisa sukses terus Bang. Thank you Bang, thank you. Amin. Abang juga bisa sukses Bang Adik. Amin. Nah Bang Mahen, Abang udah sering banget nengok konten-konten kita. Aku pengen nanya gimana menurut Abang tentang konten-konten dari Talk P2P? Konten Talk P2P ya Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya gue tuh udah lama ngikutin konten ini Bang. Ya semenjak gue di Medan. Dan gue lihat sih kayaknya nih mainan baru buat lu dan teman-teman yang lain buat ngelakuin konten ini. Atau mungkin karena gabut kali ya. tapi menurut gue nih bagus kontennya Bang. Oke. Menurut gue nih bagus, lo bisa tanya orang-orang yang stranger, oke, lo tanya orang-orang yang ngerantau ya kan. Terus apa namanya, mereka bisa sharing tuh. Bisa sharing keluh kesah mereka, bisa sharing apa namanya? Ya yang mereka tuh yang nggak bisa sharing di tempat lain, mereka tuh bisa sharing di sini kayak gitu. Karena emang itu tujuan kenapa ada Talk P2P ya Bang. Ya, tempat betul. Kita bisa berbagi semua cerita dan harapannya bisa menginspirasi orang lain juga. Harapan gue sih Talk P2P Bang ya. Iya, Talk P2P. Selalu ada lah buat orang-orang, sehingga biar orang-orang itu bisa tahu nih wadahnya buat nyampain apa yang di kepala mereka. Amin Bang. Jadi buat kalian yang nonton jangan cuma sekedar nonton tapi subscribe ya biar kita tahan lama. Oke. Bang, sekali lagi thank you banget udah mau sharing kisahnya sama kita. Thank you banget. Teman-teman, sekian konten bareng Bang Mahen. Harapannya apa yang disampaikan Bang Mahen, bagaimana tadi mungkin cerita-ceritanya dia tentang mentalitas untuk kerja keras dan punya struktur mentalitas yang bagus, itu bisa kita terapin dan bawa kita ke level-level yang jauh lebih baik dari keadaan kita yang mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja. Itu aja guys, sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya ya. Bye-bye friend. Thank you friend.